Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Wahyudi Math. Kita belajar matematika sampai pusing karena orang pusing orang tinggi. Nah, teman-teman semua, buat yang belum subscribe di channel Wahyudi Math, silahkan kalian subscribe dulu supaya nanti kalian dapat update-update dari materi-materi sekolah dan materi-materi pembahasan seputar limit. Ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi mengenai limit tahingga part 1 ya, masih bagian utama. Ini perkenalan tentang apa sih itu tahingga ya, dan bagaimana aturan mainnya dalam mengerjakan limit tahingga. Jadi soal-soalnya juga nggak terlalu susah dulu ya. Oke, langsung aja. Inilah limit tahingga ya. Nah, sebelumnya apa itu tahingga? Kita harus kenal dulu dong sama yang namanya tahingga ya. Nah, tahingga itu simbolnya seperti ini. Supaya mudah menangkapnya, tahingga ini kita bisa ibaratkan sebagai bilangan yang sangat besar. Bilangan yang sangat besar, lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jadi supaya mudah memahaminya, tahingga ini adalah ibaratkan gitu ya, di teman-teman semua, di pikiran teman-teman semua, tahingga ini adalah suatu bilangan yang sangat besar ya. Saking besarnya ya, bilangan ini selalu lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Jadi kalau kalian bayangkan suatu yang besar, bilangan yang besar ya, maka tahingga ini adalah bilangan yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, kemudian apa sih aturan-aturan main dalam tahingga? Jadi kalau misalkan saya punya sebuah tahingga, ya, kemudian saya kalikan dengan 2, ya, jadi bilangan yang sangat besar tadi saya kalikan dengan 2, maka hasilnya akan 2 kali lebih besar gitu kan ya. Maka jawabannya akan menjadi tetap tahingga, gitu ya, akan menjadi tahingga. Jadi yang sangat besar dikalikan 2, maka ya akan besar juga gitu kan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada tahingga ditambah dengan tahingga, ini pun sama, semakin besar dong ya. Nah, ketika nanti saya punya tahingga dikalikan dengan min 3, dikalikan dengan minus, maka hasilnya akan menjadi minus tahingga gitu ya, akan menjadi minus tahingga. Jadi minus tahingga itu apa? Bilangan yang sangat kecil sekali ya, sampai lebih kecil daripada yang kalian bayangkan. Oke, kemudian kalau ada sebuah tahingga dibagi dengan 7, misalkan bagi dengan sesuatu gitu ya. Jadi ibaratkan ini bilangan yang tahingga gitu ya, dibagi 7, yang sangat besar nih, dibagi 7, maka hasilnya masih tetap besar dong ya nggak? Masih tetap besar, maka jawabannya ini tetap tahingga gitu. Begitu pula kalau misalkan ada tahingga dikurang 200 misalkan. Ya kalau misalnya yang sangat besar gitu ya, dikurang 200 doang mah kayaknya nggak ngaruh lah ya. Jadi maka di sini jawabannya tetap tahingga. Nah, kalau ada sesuatu di 7 misalkan dibagi dengan tahingga gitu. Sesuatu dibagi dengan sesuatu yang sangat besar gitu ya, maka nanti jawabannya ini akan mendekati 0 gitu ya, akan mendekati 0. Sesuatu dibagi-bagi dengan sesuatu yang banyak gitu ya, maka hasilnya akan mendekati gitu. Nah, kemudian seperti di limit trigonometri, di limit tahingga pun ada permasalahan. Permasalahannya adalah bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu di tahingga itu ada yang kita pelajari sekarang itu ada 2, yaitu tahingga per tahingga dan tahingga per tahingga. Jadi ini teman-teman, ini bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu artinya gini, kalau teman-teman nanti mengerjakan limit tahingga kemudian nemuin bentuk seperti ini, maka ini bukan hasil gitu. Artinya kalian harus melakukan modifikasi lagi gitu. Harus melakukan modifikasi lagi. Nah, jangan sampai salah, tahingga per tahingga ya, itu tidak sama dengan 1, tidak pula sama dengan tahingga, tidak pula sama dengan 0 ya, bukan tidak sama dengan semuanya, ini belum tentu ya, belum tentu. Dan tahingga min tahingga ini pun tidak pula sama dengan 0 gitu, belum tentu 0, belum tentu juga tahingga, belum tentu juga min tahingga. Artinya ini masih tanda tanya, masih tanda tanya. Berapa sih jawabannya? Gitu ya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah modifikasi.
Ya, sekarang coba kita lihat contoh permasalahannya. Misalkan saya punya limit x menuju hingga, gitu ya, x menuju hingga 2x min 6. Ketika ada seperti ini, maka langsung aja tahinganya dimasukkan ke sini. Jadinya apa? 2 dikali tahingga dikurang 6. 2 kali tahingga itu adalah tahingga, ya, dikurang 6. Maka hasilnya sesuatu yang besar dikurangi 6, maka hasilnya tetap. Di sini 4 dikurangi yang nomor 2 ya, limit x menuju hingga 4 dikurang 2x, berarti 4 dikurang 2 dikali tahingga, berarti sama dengan 4 dikurang tahingga. Nah, karena tahingganya minus, maka hasilnya adalah tahingga. Gitu teman-teman, untuk limit menuju tahingga. Nah, kalau di sini berarti nggak ada masalah nih, ya. Nah, kalau masalahnya seperti apa kira-kira? Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau ada seperti ini, berarti nanti ini di atasnya menjadi tahingga kuadrat dikurang tahingga tambah 5, maka di sini hasilnya akan menjadi tahingga, gitu ya. Dibagi dengan bawahnya pun akan menjadi tahingga. Jadi kalau ada limit x menuju tahingga dan di sini adalah ada pecahan, maka hasilnya akan menjadi tahingga per tahingga. Akibatnya ini akan menjadi bentuk tak tentu, gitu. Nah, caranya ini kita hapus dulu. Jadi bentuk ini adalah bentuk tahingga per tahingga, gitu. Nah, bentuk tahingga per tahingga ini harus kita modifikasi. Caranya adalah kita perhatikan pangkat tertingginya, teman-teman. Di atas pangkat tertinggi pangkat berapa? X pangkat 2. Di bawah pangkat berapa? X pangkat 2. Oke, kompak. Berarti langkahnya adalah atas dibagi dengan X pangkat 2, bawah dibagi dengan X pangkat 2. Gitu teman-teman. Ya, triknya. Maka di sini akan menjadi limit X menuju tahingga. Ini adalah X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 3X per X pangkat 2 ditambah 5 per X pangkat 2. Yang bawahnya nanti pun akan menjadi 2X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang X per X pangkat 2 ditambah 8 per X pangkat 2. Nah, nanti ini coret, ini habis jadi 1 ya. Ini habis juga. Maka nanti hasilnya adalah limit X menuju tahingga 1 dikurang 3 per X ditambah 5 per X kuadrat per 2 dikurang 1 per X ditambah 8 per X kuadrat. Nah, teman-teman, kalau tahingganya dimasukin ke sini, maka akan menjadi 3 per tahingga dong, gitu ya. Dan di sini pun akan menjadi 5 per tahingga. Seperti yang sudah disampaikan di slide pertama tadi, bahwa kalau sesuatu dibagikan dengan tahingga, dibagikan dengan sesuatu yang sangat besar, maka hasilnya pasti akan menjadi 0. Maka akan hasilnya ini akan menjadi 1 dikurang 0 ditambah 0 per 2, ini pun sama ya, akan menjadi 0 juga, dikurang 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah 1 per 0. Nah, gitu. Nah, sekarang gimana kalau yang bawah? Ya, yang bawah kita lihat di sini adalah pangkat tertinggi adalah 3, yang atas, di bawah pangkat tertingginya 2. Berarti ya, karena yang atas lebih tinggi, maka dibagikan dengan pangkat yang paling tinggi, gitu. Berarti atas dibagikan dengan X pangkat 3, bawahnya bagikan juga dengan X pangkat 3. Nah, gitu teman-teman. Jadi jangan ini pangkat 3 bagi X pangkat 3, ini pangkat 2 bagi X pangkat 2, itu nggak boleh ya. Nah, jadi atas bawah ini harus sama. Diambil yang mana? Diambil dari pangkat yang tertinggi. Maka nanti ini akan menjadi limit X menuju tahingga, gitu ya. Ini nanti jadi X pangkat 3 per X pangkat 3 dikurang 4X per X pangkat 3. Bawahnya X kuadrat per X pangkat 3 ditambah 4X per X pangkat 3 dikurang 11 per X pangkat 3. Maka nanti ini akan menjadi, ini habis ya. Ini habis, masih ada tinggal 2, ini habis, masih tinggal 2, ini habis, ini masih ada tinggal 1. Berarti jadi 1 min, seperti limit ya, X menuju tahingga, 1 min 4 per X kuadrat per 1 per X ditambah 4 per X kuadrat min 11 per X pangkat
Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini yang bawah kalau dimasuki tahingganya, ini akan menjadi 0 semua ya. Berarti akan menjadi 1 min 0 per 0. Maka hasilnya adalah 1 per 0. Ini adalah tahing ya. Jadi kalau 1 per 0 itu adalah tahingga. Ya, berapapun per 0 itu adalah tahing. Oke, nah gitu teman-teman ya. Sekarang kalau yang terakhir, pangkat tertingginya ini pangkat 2 nih, di bawah. Yang atas pangkat 1. Berarti dibagi dengan pangkat 2, bawah pun sama bagi dengan pangkat 2. Maka hasilnya adalah limit X menuju tahingga X per X pangkat 2 dikurang 4 per X pangkat 2 per 3X kuadrat per X pangkat 2 dikurang X per X pangkat 2 ditambah 8 per X pangkat 2. Maka nanti ini coret habis ya. Ini habis X kuadratnya, ini habis tinggal 1. Nah ini berarti nanti masih ada X-nya ya, yang atasnya. Jadi ini 1 per X dikurang 4 per X kuadrat per 3 min 1 per X ditambah 8 per X kuadrat. Nah kebalikan dari yang tadi, ini malah yang atasnya jadi 0 teman-teman. 0 dibagikan dengan 3, maka hasilnya di sini adalah 0. Nah kesimpulannya, nah gini teman-teman, ini kalau misalnya teman-teman jeli ini ya, dari sini kita bisa dapat cara kreatif ya, Gimana caranya? Kita perhatikan pangkat tertinggi. Kalau pangkat tertinggi atas dan bawah sama, maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Ya, koefisien dari pangkat tertinggi. Artinya ini diabaikan saja. Abaikan. Itu mudahnya ya. Nah, kalau pangkat tertingginya di atas, maka nanti yang di atas akan tersisa suatu bilangan, yang bawah akan menjadi 0 gitu. Maka jawabannya sudah pasti tahingga ya, tahingga atau min tahingga, tergantung koefisien pangkat tertinggi gitu ya. Dan untuk yang ketiga, kasus nomor 3, ini kalau di bawahnya adalah X kuadrat ya, di bawahnya pangkatnya tertinggi, maka nanti bagian yang atasnya akan menjadi 0 gitu. Nah jadi jawabannya pasti 0 gitu ya, jawabannya pasti 0. Nah gitu teman-teman. Sekarang kita coba ya. Nah ini contoh permasalahan. Kita lihat ini di sini adalah limit X menuju tahingga X min 4 pangkat 2 per X min 3 kali X min 1. Kalau kita gunakan cara kreatif tadi gitu ya, maka di sini akan menjadi limit X menuju tahingga. Ini kan pasti nanti akan menjadi X kuadrat tambah bla 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 gitu ya. Masih paling tinggi pangkatnya adalah X kuadrat. Bagi dengan ini pun sama, pangkat tertingginya kan pasti X kuadrat nih. Berarti nanti di sini boleh kita tulis X kuadrat tambah bla 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 bla. Karena pangkat yang tidak tinggi itu bisa diabaikan teman-teman kalau kita gunakan cara kreatifnya. Berarti jawabannya adalah langsung koefisien dari pangkat tertinggi 1 per 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah kalau mau cara dengan pembagian sekawan tadi, maka nanti akan menjadi seperti ini. X min 4 kuadrat per X min 3 dikalikan dengan X min 3 gitu ya. Di sini nanti dibagi dengan X kuadrat, yang bawah juga dibagi dengan X kuadrat. Maka hasilnya nanti akan menjadi limit X menuju tahingga gitu ya. Di sini adalah X min 4 per X kuadrat ya, karena kebetulan di sini atasnya kuadrat, ini pun kuadrat, jadi kuadratnya kita gabungin aja gitu. Dibagi dengan, nah ini kan X kuadrat nih, X kuadrat, kita bagi masing-masing suku gitu. Jadi ke sini kita bagikan dengan X, ke sini kita bagikan dengan X. Jadi nanti hasilnya adalah X min 3 per X dikalikan dengan X min 3 per X. Oh sorry, ini min 1 ya, min 1, ini min 1. Jadi kan bawahnya tetap dibagi dengan X kuadrat gitu kan. Nanti di sini akan menjadi limit X menuju tahingga X per X min 4 per X gitu kan, kalau kita pecah kuadrat per
ini pun sama, jadi X per X min 3 per X kalikan dengan X per X min 1 per X. Nah, nanti ini jadi 1, ini jadi 1, ini menjadi 1. Berarti jadi limit X menuju hingga 1 min 4 per X kuadrat per 1 min 3 per X dikalikan dengan 1 min 1 per X. Nanti teman-teman kalau tahingganya masuk sini nanti akan menjadi 0 gitu. Jadi adalah 1 min 0 kuadrat per 1 kali 1 sama dengan 1 gitu ya. Ini cara untuk mengerjakan limit tahingga ya. Nah sekarang kita lihat teman-teman, atas pangkat 3 ya, bawah pangkat 2. Oke, ini kita gunakan cara yang sama seperti tadi. Jadi limit X menuju tahingga, kita ambil pangkat tertingginya ya. Berarti nanti ini teman-teman, ini kalau karena ini pangkat 3 ya, berarti kan nanti logikanya akan menjadi min 2x 1 min 2x dikali 1 min 2x dikalikan dengan 1 min 2x dibagi dengan x kuadrat min 4 dikalikan dengan x plus 1. Nah logikanya nanti pangkat tertinggi ini akan dihasilkan dari perkalian ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini, gitu kan? Yang bawah pangkat tertinggi akan dihasilkan dari ini kalikan dengan ya, maka nanti ini boleh kita tulis menjadi limit X menuju tahingga min 2x dikali min 2x dikali min 2x ditambah bla 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 bla. Karena ini masih ada belakangnya ya, masih ada belakangnya tapi kan bisa diabaikan. Bagi dengan x kuadrat dikali x ditambah bla 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 gitu ya. Nah nanti langsung aja, karena di sini kalau dikalikan akan menjadi min 8x pangkat 3 tambah per x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Karena pangkatnya sama, maka jawabannya bisa langsung diambil koefisien dari pangkat tertingginya, yaitu min 8 per 1. Jawabannya adalah min 8. Nah gitu teman-teman untuk permasalahannya. Nah sekarang kita akan masuk ke bentuk tak tentu yang kedua ya. Yang kedua itu adalah tahingga min tahingga. Jadi kalau ini dimasukin ke sini ke fungsinya tahingganya, maka akan menjadi tahingga min tahingga. Nah tadi di awal sudah disampaikan bahwa tahingga min tahingga itu adalah bentuk tak. Artinya dari sini kita harus melakukan modifikasi. Nah gimana sih cara modifikasinya? Triknya adalah kita kalikan dengan sekawan. Ya, sekawannya itu karena di sini minus, maka kita kalikan dengan plus. Jadi akar x kuadrat min 3x plus 10 plus akar x kuadrat plus 5x min 15. Nah, yang namanya sekawan itu pasti atas bawah itu sama ya, perannya dibaginya dikalikannya dengan sesuatu yang sama. X kuadrat min 3x plus 10 ditambah akar x kuadrat plus 5x min 15. Nah ini kan sebenarnya per 1 ya, ini per 1 gitu kan. Oke, nah sekarang kalau kita kalikan nanti akan menjadi gini. Limit x menuju tahingga, ketika ini kalikan, ini kan a bentuknya mirip gini, a min b dikalikan dengan a plus b, maka hasilnya akan menjadi a kuadrat min b kuadrat. Artinya ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Karena ini akar, maka nanti kuadratnya hilang. Kuadratnya menghilangkan akar. Jadi ini akan menjadi x kuadrat min 3x ditambah 10 min dalam kurung x kuadrat tambah 5x min 15 per akar x kuadrat min 3x tambah 10 ditambah dengan akar x kuadrat plus 5x min 15. Nah ini kalau disederhanakan atasnya x kuadrat akan habis ya, nanti akan menjadi limit x menuju tahingga ini jadi min 8x gitu ya, kan min 3x min 5x 10 min 15 berarti tambah 25 per
bawahnya berarti tetap ya akar X kuadrat min 3X tambah 10 ditambah dengan akar X kuadrat tambah 5X min 15. Nah sekarang gini teman-teman, kita lihat di sini bentuknya udah bentuk tahingga per tahingga lagi. Kayak tadi ya, kayak yang di contoh soal yang sebelumnya udah bentuk tahingga per tahingga. Artinya kita cukup melihat koefisien dari pangkat tertingginya gitu ya. Yang atas berapa koefisien pangkat tertinggi? Min 8 ya. Berarti min 8 per, nah untuk yang bawah mana pangkat tertinggi? Nih ya, X kuadrat, tapi ada akarnya. Maka di sini akan menjadi akar 1. Gitu ya. Di sini koefisien dari X kuadratnya berarti ditambah dengan akar 1. Maka hasilnya adalah min 8 per 2. Jawabannya adalah min 4. Nah, gitu teman-teman caranya ya. Nah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini ada cara kreatifnya ya. Jadi, cara kreatifnya ini, kalau bentuknya adalah limit X menuju tahingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R gitu ya. Nah, nanti di sini, nah jika A-nya lebih besar dari P, nanti jawabannya adalah tahingga gitu ya. Udah pasti tahingga. Jika A-nya lebih kecil daripada P, maka jawabannya ini udah pasti min tahingga. Jadi seandainya di sini 2 nih, 2x kuadrat, yang di belakang 3x kuadrat, berarti kita nggak usah pikir lagi, langsung jawabannya adalah min tahingga. Nah, jika A-nya sama dengan P, maka jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. B itu adalah koefisien dari X di akar yang depan, Q adalah koefisien dari X di akar yang belakang, per 2 akar A. 2 akar A. 2 akar A boleh, 2 akar P boleh. Karena di sini kasusnya A-nya sama dengan P. Ya. Nah, untuk challenge di video ini teman-teman, nah, saya menantang kalian nih untuk membuktikan dari mana sih cara kreatif ini berasal. Ya, silakan kalian boleh jawab di komen atau boleh jawab lewat IG @diskusimatematika ya. Oke, sekarang kita terapkan ke contoh soal berikutnya. Nih, seperti ini ya. Karena di sini adalah, kita lihat ini bentuknya tahingga min tahingga ya, kayak tadi ya bentuknya, dan A-nya sama dengan P, maka langsung jawabannya adalah B min Q per 2 akar A ya. B-nya berapa di sini? Nggak ada koefisien X-nya, berarti B-nya adalah 0. Q-nya koefisien X adalah 6, berarti sini dikurang 6 per 2 akar A. A-nya itu adalah ini 4 ya. Nah, jawabannya adalah min 6 per 4. Hasilnya adalah min 3 per 2 ya. Nah, mudah kan ya? Sekarang yang selanjutnya, wah ini akarnya cuma sebelah nih, cuma yang depan doang. Triknya gimana? Gampang, kita buat aja gini. Akar 9x kuadrat min 2x min 5 min, perhatikan 3x nya 3x ini kan boleh kita ubah jadi akar 9x kuadrat, betul ya? Ditambah dengan 2 ya, ini limit x menuju, maka nanti hasilnya akan menjadi ini. Nanti bisa kita mainkan B min Q nya, B min Q per 2 akar A ditambah dengan 2 yang ini. Maka jawabannya adalah min 2 ya, B nya kan min 2 nih ya. Q nya karena di sini gak ada koefisien X, maka di sini adalah 0 gitu. Per 2 akar A, A nya adalah 9, 2 akar 9 ditambah dengan 2. Maka hasilnya di sini adalah min 2 per 6 gitu ya, karena akar 9 3 ya, 3 kali 2 jadi 6 ditambah 2, atau sama dengan min 1/3 tambah 2, hasilnya adalah
5/3. Gitu ya. Selanjutnya, nah sekarang kebalik nih, malah akarnya yang ada di belakang. Gak ada masalah sebenarnya ya. Limit X menuju hingga, kita perhatikan yang X ini. X ini kan bisa kita ubah jadi apa? Akar X kuadrat ya. Akar X kuadrat. Ini min akarnya kita tulis di sini, geser ya. Min X kuadrat tambah 3X plus 2. Nah, min 2-nya ini geser di belakang aja. Ya, konstantanya nanti belakangan. Nah, ini nanti bisa main B min Q ya, karena kan ini AX kuadrat tambah BX tambah C ya sebenarnya, cuman B sama C-nya kan 0. Berarti di sini nanti akan menjadi B min Q per 2 akar A dikurang 2. Berarti nanti sama dengan, nah sekarang B-nya yang 0. 0 dikurang Q-nya 3 per 2 akar 1 dikurang 2. Ya berarti sama dengan min 3 per 2 min 2. Maka di sini akan menjadi min 7 per 2. Nah, itu dia teman-teman perkenalan dari limit tak hingga. Ya, jadi limit tak hingga bagian pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada masukan tentang video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.